Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Juwita Idola, CGP Angkatan 10 dari Kabupaten Solok. Saya di sini bertugas sebagai coach dan rekan saya. Kenalkan, saya Ibu Beben Sanusi. Saat ini saya bertugas sebagai pendamping guru penggerak Angkatan 10, yaitu Ibu Juwita Idola. Di sini saya berperan sebagai observer. Kemudian saya serahkan lagi kepada Ibu Sarah. Baik, perkenalkan, nama saya Risa Asida, saya guru mata pelajaran bahasa Inggris. Di sini saya sebagai rekan sejawat dari Ibu Juwita Idola. Assalamualaikum Bu Risa. Gimana kabarnya hari ini? Oke. Baik, terima kasih Bu Risa sudah mau meluangkan waktu terkait dengan kegiatan kita kali ini, yaitu pra-observasi. Mungkin kegiatan ini bertujuan supaya bisa melaksanakan pembelajaran di kelas dengan lebih nyaman dan lebih percaya diri. Baik, mungkin di sini saya akan menanyakan beberapa pertanyaan kepada Ibu terkait dengan tujuan pembelajaran yang akan Ibu lakukan nanti di kelas. Kira-kira apa saja tujuan pembelajaran yang akan Ibu lakukan? Kalau untuk materi ini kita khusus hanya kepada memahami, karena dia materi yang sangat sederhana, yaitu tentang pronoun. Jadi nanti siswa hanya perlu memahami 3 tujuan pembelajaran. Yang pertama itu adalah pengertian dari pronoun ini, lalu kita akan meminta siswa untuk memahami apa jenisnya, dan terakhir nanti bagaimana siswa bisa menggunakannya di setiap jenis pronoun itu, karena dia akan punya 5 jenis pronoun yang berbeda. Jadi intinya dia harus memahami kesemuanya. Oke, baik Bu Risa. Sepertinya saya juga bisa memahami bahwa tujuan pembelajaran kali ini adalah tentang pronoun ya. Oke. Baik, untuk area pengembangannya sendiri, kira-kira apa yang akan Ibu kembangkan dalam proses pembelajaran Ibu nanti? Kalau untuk area pengembangannya, nanti kita akan bisa siswa melihat dengan pembelajaran itu berdiferensiasi, baik itu dari prosesnya, memakan untuk kontennya juga. Jadi siswa tidak hanya melihat, mendengar, tapi juga bisa memahaminya, baik itu secara lisan, tulisan, maupun nanti kita akan bisa memberikan argumentasi sendiri mengenai apa itu pronoun. Oke. Jadi dari kegiatan ini yang akan dikembangkan itu adalah proses pembelajaran diferensiasi. Yang lebih utama mungkin proses ya Bu ya. Kalau untuk konten sendiri gimana Bu? Kalau untuk konten sendiri nanti siswa itu akan bisa membuat. Bukan tadi kan siswa itu memahami tuh. Setelah dia paham ya apa itu pronoun, dia bisa membuat sendiri pronoun dengan berbagai jenis. Jadi tidak hanya terfokus kepada pengertiannya pronoun adalah A, tapi juga dia mengkreasikan sendiri bagaimana pronoun tersebut. Oke, berarti ini sudah luar biasa sekali ya. Jadi ada pembelajaran berdiferensiasi konten, kemudian ada produk juga seperti yang saya tadi. Baik, untuk modelnya sendiri, model pembelajaran apa yang akan dipakai? Kalau untuk model pembelajaran di sini kita memakai yang namanya discovery learning. Jadi siswa mencari sendiri setelah nanti guru menjelaskan dan menemukannya sendiri di sekelilingnya, karena pronoun ini berkaitan dengan lingkungan sekitarnya. Ya. Baik, ini metode kelompok atau tidak kelompok? Metodenya ini nanti ada 2, dia akan ada individual dan akan ada nanti ya discussion group. Oke, kelompok ya. Baik, untuk strategi pembelajarannya sendiri, kira-kira apa yang akan dikembangkan ini? Kalau untuk strateginya, siswa itu nanti akan membuat sebuah project. Projectnya ini nanti adalah bagaimana siswa bisa mengembangkan pemahamannya mengenai pronoun ini, lalu dikombine dengan pemahamannya sendiri, lalu disatukan dengan yang telah dibicarakan oleh guru. Jadi akan ada nanti diferensiasinya di sana, lalu juga kita akan mengkombinasinya dengan penggunaan teknologi. Seperti Canva, seperti Quizzes, dan juga berbagai macam teknologi yang bisa kita kembangkan sesuai dengan pembelajaran. Baik, ini sepertinya udah mantap sekali ya Bu Risa ya. Baik,
Nah, ini terkait dengan penilaian, kira-kira penilaian apa yang akan dilakukan untuk proses pembelajaran kali ini? Untuk proses pembelajaran kali ini penilaian dari komputer itu lebih kepada pengetahuan. Jadi karena dia hanya memahami, otomatis kita melihat pemahamannya itu adalah dari tes pengetahuannya. Jadi setelah nanti diterangkan oleh guru, setelah dia berdiskusi, setelah dia berdialog dengan temannya mengenai apa itu pronoun dan jenisnya, kita akan tesnya menggunakan pengetahuan yaitu dengan latihan. Atau kita gunakan istilah dalam bahasa Inggris itu adalah worksheet. Worksheet ya? Ya, oke. Nah, ini ada persiapan luar biasa. Dan untuk sasaran kelasnya sendiri? Kita sasaran kelas untuk kegiatan ini adalah khusus di 10E5. Oh iya. Untuk waktu pelaksanaannya mungkin di jam berapa, Bu? Kalau E5 itu kita karena jamnya pagi, berarti di jam pertama sampai ke jam ketiga. Oke, 1 sampai 3 ya? Ya, 3 jam pelajaran. Baik, Bu Risa, saya akan mencoba untuk memantau keterlaksanaan keseluruhan dari rangkaian kegiatan kita yang sudah kita rancang di kegiatan pra-observasi kali ini. Mudah-mudahan berjalan dengan lancar, tanpa terkendala satu apapun. Terima kasih atas waktunya. Sama-sama. Ya, ya, baik. Terima kasih ya Bu Risa. Oke, ketua, siapa kelasnya dulu? Attention please. Give a respect. Finish. Say so. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Morning class. Morning sis. How are you today? I'm fine. I'm fine. Are you sure? Yes, yes. How about understanding pronoun? Ingat pelajarannya? Ingat? Masih. Nah, sebelum kita mulai ke pembelajaran tentang understanding pronoun ini, kita akan melihat dulu tujuan pembelajarannya. Nah, di dalam bahasa Inggris, setiap pembelajaran itu pasti punya tujuannya. Begitu juga dengan mata pelajaran lainnya. Khusus untuk pronoun ini, tujuan pembelajaran kita sederhana sekali. Ada 3 tujuan pembelajaran. Sederhana sekali karena untuk pronoun ini materinya cukup simple. Yang pertama, is it clear? Is it clear? Kelihatan? Kelihatan? Oke. Nah, yang pertama itu adalah memahami pengertian dan fungsi teks pronoun. Kita hanya memahami apa fungsinya, apa pengertian dari pronoun. Dan yang kedua adalah jenisnya. Berarti nanti akan ada jenisnya. Masih ingat ya jenis-jenis pronoun? Lalu penggunaannya. Gimana cara kita menggunakan pronoun ini dalam berbagai macam kegiatan? Oke. Tipe-tipe pronoun. Tipe-tipe pronoun itu kalau dalam bahasa Inggris kita sebutnya types of pronoun. Nah, kalau dilihat dari sini ada berapa types-nya? Kalau yang kita pelajari, there are 5 types of pronoun. Apa yang membuat dia di sini 4? Apa yang hilang kira-kira? Posisi. Adjektif. Posesif? Adjektif. Yes. Nah, untuk posesif adjektif dia masuk ke dalam posesif pronoun. Jadi posesif pronoun ini ada 2 jenisnya nanti. Oke? Oke. Sebelum kita masuk ke jenis di sini, Miss mau tanya dulu pengertian pronoun. Ani and Anna is my friend. Ani and Anna like shopping. Ani and Anna go to the library every day. Oke, lihat di sana. Ada berapa kali Anna Ani muncul? How many times? 1, 2, 3. 3 times muncul. Kalau dalam bahasa, is it possible? Itu mungkin nggak? Is it okay
Ya, pemborosan menghabiskan banyak kata. Nah, supaya dia tidak terlalu sering diulang, gimana cara kita? Disingkat bisa. Terus apa lagi caranya untuk bisa kita membuat dia tidak terlalu boros? Good. Tiga hudi. Nah, kata gantilah itu yang kita sebut dengan pronoun. Masih ingat? Berarti ada berapa fungsinya? Yang pertama apa tadi? Mempersingkat kata, menghilangkan atau membuat kata tidak jadi boros. Ketiga, membuat kalimat lebih efektif. Paham? Understand? Yes. Oke, berarti udah pengertian sudah dengan fungsinya, kita lihat dengan jenisnya. Ada berapa jenisnya tadi? 5. Yang pertama apa? Subjek. Kedua? Objek. Tiga? Empat? Possessive adjective. Dan terakhir? Reflexive Reflexive pronoun. Kita lihat satu-satu. Raise your hand. Okay, you number 1. Next. Coba lagi, who's next? Ada Fimanda ke atas. Peaceful. Thank you, Sri. Let me check together. Yang pertama adalah she enjoy reading classic literature. She itu mana? Subjective. Is it correct? Correct. Alright. Number 3, grandmother mail us a letter last week. Mana? Objective. Correct. 4, they cannot go to the movies tonight. Kenapa subjek? They kan ada 2 tadi. Kalau ini kenapa maksudnya they ini subjek? Letaknya di awal. Maka maksudnya subjek. Share. Types of pronoun. Type of pronoun tadi ada berapa? 5 jenisnya. Oke, berarti kita akan bagi grupnya menjadi 5. Kita akan bacanya dengan cara berhitung dalam bahasa Inggris, berarti 1 sampai 5. Oke, we start from the group. 1 ada? 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2. Oke, silakan. 1, group 1, 2, 3, 4, and 5 di belakang. Silakan duduk bersama kelompoknya dulu. Tabel di sini. Dia ada subject of pronouns, ada object pronoun, possessive pronoun, possessive adjective, dan reflexive pronouns. Nah, kelompok yang akan tampil itu nanti akan tampil misalnya kelompok 1 yang tampil. Maka dia akan berdiri di sini, maka kita akan putar spinnya. Ketika spin yang diputar muncul adalah object pronoun, maka dalam waktu 30 detik kelompok 1 harus menyelesaikan apa saja yang termasuk ke objek dalam pronoun. Sebelumnya, Miss kasih waktu dulu 3 menit untuk berdiskusi untuk mengulang kembali materi yang tadi. Ada 5 jenis pronouns. Diskusikan dengan kelompoknya dulu apa saja yang 5 itu. Lalu bersiap-siap pembagian tugasnya. Silakan buat strategi timnya masing-masing dulu. Silakan didiskusikan dulu. Boleh dibuat catatan kecilnya dulu apa saja jenis-jenisnya. Bagaimana cara nanti pembuatannya dan bagaimana nanti pas eksekusi ke depannya. Ingat waktunya 30 detik. Nah, seperti ini nanti akan tampil di depannya.
Misalnya yang tampil tadi kelompok 1 ya, maka kita akan putarkan spin ke kelompok 1. Si. Nah, misalnya yang tampil nanti adalah materi tentang subject of pronoun. Maka berarti yang kelompok 1 akan membuat subject of pronoun di tabel yang sebelah. Maka silakan buat di subject of pronoun. Apa saja yang masuk ke subject? Tempel di sini. Ada 7 jenisnya kan? Berarti satu kertas, satu subjeknya di sini. Apa saja yang pertama misalnya? I. Maka tempel kertas I di sini. Terus ke bawah. Baru lanjut lagi ke kertas kedua. Apa setelah I? You misalnya. Nah, tempel you di sini. Satu kertas, satu katanya. Oke, kita mulai spin dulu kelompok yang tampil pertama ya. Let's start spin dulu. Perhatikan kelompok yang tampil pertama. Alright, congratulations. Group 1 silakan ke depan. Kita spin. Reflexive pronouns. Kita mulai. Oke, 30 detik. Dimulai dari sekarang. 30 detik. Sekarang. Silakan dimulai. 30 detik sudah berjalan. Sepuluh, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oke, habis. Kita lihat. Reflexive from. Thank you. Back to your. Siapa ya? Oke, kita spin dulu, baru nanti ditulis setelah selesai di spin ya. Oke, kita spin. Nggak boleh ditempel ya, ditulis dulu, baru ditempel. Saling cengok. 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6. Wow, subjek cepat ya. Alright, kita masukkan. Oke, sudah masuk sini ya. Kita pakai yang manual aja. Pakai ini lah. Oke, tunggu. Bisa waktunya dulu. Oke, dimulai dari sekarang. Coba di teman. Oke. Sabar apa bentar? Si small. Oke, ready juga. Hanya 8. Oke, kita periksa sama-sama ya. Kita sampai 30 detik. Ini it's too small actually. Mau kecil ya? I, betul? Oke. Yes. Yes. They. Alright. She. We. He. It. How many correct number? How many? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti subject pronoun berarti betul semuanya. Oke, kita semua next, karena sudah ada subjek, Yang terakhir tapi sisanya kalian tulis.
Prof namanya. 5. Posisi rotatis. Nanti biar aja kita ulang berarti di kelompok terakhir semuanya ya. Oke, wait, kelompok 2 kita akan spin dulu. Apa materi yang akan diambil? Wait, sabar. Oke, kita mulai dari sekarang. 30 detik. Yes. Oke. Kita mulai dari sekarang 30 detik. Gede banget. Lagi 8, 5, 6, 5, 4, 3, 2, 1, habis. Habis. Wih. Sudah ada yang ditambah lagi? Sudah ada yang ditambah lagi? Oke, kita lihat. Me so correct? Me? Yes. You? Us? Ini apa? Oh, it. Betul? They? Her? Wih. Ini apa? Harusnya apa? Iya, seperti ini ya. Oke, kembali berarti dia nggak salah ya karena ini yang pandangan orang ini. Berarti berapa betul? 6 point for object of pronoun. Ya, iya, berat. Sabar. Oke, kita spin 2 groups. 45. Kenapa dia tak muncul di sini? Ini. Iya. Kita ulang lagi ya. Empat. Number 4. Siapa? Number 4. Oke, siapa? Berarti terakhir grup. Pasti tahu yang definisi ya. Ayo kita ulang dari awal. Biar adil ya. Sekarang tinggal posisi pronoun dan posisi objek. Sabar, kita spin the rules dulu. Possessive pronoun. Sabar, jangan ditulis dulu. Tak sabaran nggak apa-apa. Kita buatkan timernya. 30 detik sekarang. Bisa contoh itu. Nah, Misalnya contoh itu bisa tidak. yang mana? Possessive pronoun beda. Oh iya, satunya udah ada, tapi udah beraturan ya. Alright. Finish? Kelompok 4 finish? Oke. Kita masuk ke sini. Kita buat timernya ya. Oke. Sabar, kita tunggu timernya. Oke. 30 detik dimulai sekarang. Terbalik, langsung belakang. Ke belakang kanan. Oke, habis.
possessive pronouns. Nih, ada apa di pronouns? Ada? My, your, his, her, our, theirs. Oke. Mana tadi ini ya? Yes. Sini, duduk sini. Oke. Berarti it's masuk? Masuk. Masuk ya karena dia sama. Tuh? His? Hers? Tuh. Mine? Salah. Masuk. Pronoun. Lalu ini kan apa? Orang kelihatan ya? Kita ini dulu. Oke, mine masuk. Ours? Yours? Terakhir. Theirs? Theirs? Masuk? Masuk? Masuk ya. Ini satu lagi ya. Oke. Hers? Masuk ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, pas di atas. Oke, S. Ya, berarti semuanya betul? Betul. Berarti berapa poin untuk kelompok 4? 7 poin. Oke, karena tim terakhir itu sudah tahu pasti posesif adjektif, maka kita masukin dengan memasukkan semua pronouns yang tadi. Biar adil, kita simpankan dulu kertasnya. Semuanya akan pasang kembali dulu. Kita sisakan saja Alright, kita sisakan poinnya saja. Oke, silakan kelompok 5 ke depan. Jelaskan. Ada subject, object, possessive, and reflexive. Oke, kita speed dulu. Kelompok 5 silakan ke depan aja dulu. Reflexive pronoun. Siap? Oke, kita buat kali buat poin dulu. Oke? 1, 2, 3. Total hukum. Hukumannya tergantung ya. Refleksif ya, refleksif. Apa? 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oke. Beda tulisan. Oke, selesai. Nah, pindah ke sini. Di tabel refleksif. Sekarang coba kita atur dulu timernya. 1, 2, 3, mulai. Salah ya. Kami dari itu hanya 4. Oke, hanya 4 ya. Kita jeda. 13 menit tersisa. Your selfish. Terang ya. Dan selfish. Terang ya. Betul. Yourself. Betul. Myself. Betul. Apa ini? Oke, congratulations. Siapa pemenangnya? Grup? Kami. Subject and possessive. Grup 2 and possessive berapa tadi? 4 ya? Berarti yang kalah kelompok 1. Oke, kalau kelompok 1 yang paling terendah poinnya, maka kita persilakan ke depan untuk mendapatkan apresiasi dulu. Cocok ya, gak apa-apa. Kita berikan apresiasi. Itu bukan karena dia tidak pandai, tapi dia tidak tepat dalam membuat strategi untuk memenangkan permainan. Oke? Nah, kata yang pertama, tugasnya adalah silakan pegang spidol 1 per orang.
Kita berikan sesi pada timnya. Isi kongres. Ya. Kongres. Ya, sabar. Kita kasih waktunya adalah 1 menit. Isi sampai. Oke, Ramen. Dan semuanya kita akan spinkan saja. Kita spinkan. Tidak semuanya. Kita bersikap manis. Kita spinkan. Lalu kita pilihkan. Oke, ada 5 ya. Sabar. Tadi tertekan. Kita ulang lagi. Sabar. Oke, kita spinkan. Kita kasih waktu 1 menit untuk 3 orang ini menyelesaikan dalam 1 kotak yang berisi jenis-jenis pronounnya. Kita spinkan. Oke. Oke, berarti jangan 21 ini memang refleks ya. Oke, 1 menit ya. Masih pada coba itu satu sisi. Langsung dikusi dalam 1 kotak. Kita kasih waktu 1 menit. Oke. Sampai Oke, kita mulai refleksi. Silakan. Alamak. Kalau udah percaya, Tidak namanya serius. iya sudah pakai. Iya ada. Ini dia. Tapi jadi dia. Jadi itu. Gara-gara aku Mas, tawarma. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yes, 7. Sebut saja profesi mana? Alright, finish. Okay, finish. Okay, kita lihat waktunya ada berapa? Oke, kelas. Masuk ya. Kita lihat. Yourself, is it correct? Correct, yourself. Ini. Benar-benar ya, bisa ibu. Ourself is. Yourself is. Myself. Itself. Themself is. Himself. Herself. Oke, congratulations. Nah, berarti memang terbukti ya, grup 1 tadi itu hanya kurang mengatur strategi. Thank you, Yasin. Oke, tadi kita udah belajar berapa jenis pronoun? Dalam perhatikan self pronouns. Now, sudah mempelajarinya, sudah tahu jenisnya, sudah tahu fungsinya, sudah tahu bentuk-bentuknya. Kita mau merefleksikannya dulu. Ada pertanyaan? Dari 5 materi tadi itu, kira-kira mana yang paling susah? Kenapa refleksi yang paling susah? Lima menentukan servis bersama Oke, itu menentukannya. Ingat, kalau dia selfish berarti dia itu jamak atau single? Jamak. Jamak. Ingat, kalau dia selfish berarti dia adalah jamak. Atau ibaratnya dia banyak. Ini myself, yourself, yourself, yourself. Ya, kalau dia pakai self saja berarti dia single. Enggak, pakai selfish berarti dia jamak. Sudah bisa bedakannya? Kalau dia refleksif, berarti dia yang pakai self. Yang saja kata kuncinya adalah refleksi berarti self. Kalau dia posesif ada 2 tuh. Gimana cara kita bedakan tadi?
Kalau adjektif pasangan, berpasangan. Ingat, adjektif berarti dia tidak bisa jomblo, dia punya pasangan. Tapi sedangkan dia jomblo, dia tidak butuh pasangan. Bisa bedakan ya? Kalau untuk subjek dan objek cukup mudah ya. Kalau untuk subjek dan objek ini cukup mudah, mudah sekali berarti ya. Soal ujian, kita cobakan soal ujiannya dengan kuisis. Oke, pertanyaan untuk kali ini dulu. Ada lagi pertanyaan nggak? Selain tadi refleksif yang susah, posisi yang membedakannya agak rumit. Ada lagi pertanyaannya? Ada. Nah, kira-kira setelah belajar tadi, apa yang bisa kita ambil kesimpulannya? Berarti pronoun itu apa? Fungsinya itu apa? Mempersiapkan kata-kata, memperlintas kalimat kata-katanya. Buat kata efektif, memperlintasnya, membuat kata-katanya lebih singkat. Itu dari fungsinya. Jenisnya ada berapa? 5. Yang pertama, subjek. Posesif pronoun dan posesif adjektif. Jelas? Yang intinya setiap posesif itu ada berapa jenisnya? Pronoun itu ada berapa jenisnya? Setiap pronoun. 7. Ya, ada 7. Ibaratkan keluarga, pronoun itu adalah kepala keluarganya dan anak-anaknya ada berapa? 7. Nah, pronoun itu ternyata juga punya banyak istrinya. Ada berapa istrinya pronoun? Istri pertama siapa? Istri kedua? Posesif. Yang keempat? Masih posesif juga. Posesif ada 2 ya. Karena dia posesif, orangnya ada 2. Ya, gembar dia ya. Dan yang terakhir ada? Oke. Masing-masing istrinya ada berapa anaknya? 7. Oke. Istri pertama tadi namanya siapa? Anaknya ada 7. Siapa aja nama namanya? Kalau untuk posesif pronoun istrinya ini ada berapa anaknya? Posesif Posesif pronoun. Posesif pronoun. Mau tahu posesif adjektif? Istrinya si pronounnya ada namanya posesif pronoun. Anaknya ada 7. Siapa aja anaknya? My. Lalu? Your. Our. Their. It atau his? His. Her. Kalau untuk refleksif, istri yang paling terakhir refleksif. Itself sama yourself. Paham semuanya? Ada pertanyaan? Tidak ada? Oke. Untuk PR-nya di rumah, kita akan lakukan latihan mandiri. Kalau mandiri, apakah boleh dengan orang lain? Tidak. Tapi harusan? Nah, latihan sendiri ini gunanya adalah untuk membuat semuanya paham. Kalau tadi kita sudah berkelompok dengan timnya sudah bagus, sekarang kita cobakan sendiri latihannya menggunakan kuisis. Bisa? Nah, latihan ini nanti akan masuk semuanya di sana. Ada istri pertamanya si subjek, istri keduanya si objek, dan sampai istri terakhirnya siapa tadi? Refleksif. Kan ada di dalam kuisis. And I will share the link in your class of group. Ada grupnya? Ada. Oke. Ada pertanyaan? Oke. Karena sudah sampai kepada istri terakhirnya si refleksif pronoun ini, maka pembelajaran kita untuk kali ini kita cukupkan dengan mengucapkan jangan lupa always share the links and make it by yourself. Yourself maksudnya? Diri sendiri. Jomblo ya? Oke. Thank you very much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik Bu Risa. Alhamdulillah seperti yang sudah kita lihat tadi, observasi sudah berjalan dengan baik. Mungkin di sini saya sedikit memberikan penegasan terkait dengan ada beberapa catatan yang saya amati selama proses observasi berlangsung. Tadi ya sudah terlihat tujuan pembelajaran sudah runut, mulai dari yang pertama tentang pengertian atau fungsi dari teks pronoun hingga jenis teks pronoun dan sampai yang ketiga. Dan selanjutnya untuk area pengembangan yang tidak tercapai pun saya juga sudah melihat
pengembangan pembelajaran berdiferensiasi sudah tampak, dan refleksi pembelajaran juga sudah tampak, maka evaluasi juga sangat bagus. Dan untuk strategi yang dipersiapkan pun ya luar biasa sekali, sudah menyiapkan jauh-jauh hari dengan PPT, ya, dengan ada berbagai macam teknologi yang digunakan seperti Canva dan lain-lain. Baik, berikut ini terkait dengan proses pembelajaran dan proses observasi yang sudah Ibu lakukan tadi. Apa sih yang Ibu rasakan? Yang dirasakan saat observasi atau setelah selesai observasi? Ya, saat observasi, kemudian setelah ini apa? Yang pertama, ada dulu saat observasi dulu ya. Kalau saat observasi itu pertama sebagai seorang guru yang juga diawasi itu rasanya pasti ada deg-degan. Ya. Takutnya ada yang salah, ada yang kurang dan sebagainya. Cuman baiknya adalah jadi kita merasa harus lebih baik lagi dan maksimal dalam mengajar. Lalu setelah selesai observasi, tentunya saya merasa lega karena sudah selesai melakukan suatu kegiatan yang menurut saya sudah saya lakukan secara maksimal. Itu yang saya rasakan. Oke. Ya, selesai dan maksimal ya Bu ya. Oke, kalau untuk proses pembelajarannya sendiri, Ibu Lisa sudah merasa puas apa belum? Kalau untuk proses pembelajarannya tentu namanya belajar tidak akan pernah ada rasanya puas, kecuali ketika kita belajar hanya untuk memberikan sebagai materi yang kita berikan dan selesai. Nah, di sini saya merasanya kurang puas adalah ketika tidak semua siswa itu bisa terlibat. Kadang kita sebagai guru itu luput dari pemerintahan kita ketika ada satu atau dua orang anak yang merasa tidak mampu. Nah, jadi ketika melihat temannya sudah mampu, dia hanya akan diam dan hanya mengikuti alur. Nah, itu yang saya sebagai guru kadang juga luput ketika melihat anak-anak seperti itu, karena mereka cenderung bersembunyi di antara anak-anak yang sudah sangat aktif. Oke. Baik, mungkin kalau kita rentangkan dari 1 sampai 10, kira-kira itu tingkat kepuasannya bagaimana nih? Pembelajaran rasa kepuasan saya mungkin sudah sampai di tahap 8. Ya, 8. Karena yang saya lihat ketika pembelajaran dilakukan, rata-rata menurut penilaian saya siswa sudah mulai aktif dan sudah mulai mau berkontribusi secara sukarela, bukan karena paksa harus dikasih nilai atau segala macam. Nah, selama pembelajaran tadi, ada nggak Ibu merasa ada hambatan atau ada merasa hal-hal yang rasanya kurang seperti itu? Kalau untuk hambatan mungkin karena kita menggunakan teknologi. Kadang ketika kita menggunakan teknologi ada namanya trouble-nya, contoh seperti koneksinya kadang terganggu, atau ketika kita menggunakan monitor ternyata monitornya tidak bekerja semaksimal mungkin. Dan lalu juga seperti ketika kita melakukan pembelajaran, ternyata ada beberapa siswa yang tidak siap. Seperti itu salah satu kendala yang sering terjadi. Oke. Nah, dari hambatan yang Ibu terima tadi, yang Ibu alami, kira-kira apa nih rencana yang ke depan untuk menghadapi hambatan tersebut atau untuk mengatasi? Kalau saya pribadi ketika melihat hambatan-hambatan seperti itu menjadi salah satu bahan refleksi. Contohnya anak terlambat, maka ketika ada temannya datang terlambat, maka otomatis pembelajaran akan terganggu. Karena kita harus memberikan teguran kepada anak. Nah, berarti otomatis untuk besoknya berarti saya harus membuat strategi baru bagaimana anak ini yang tidak datangnya datang dulu sehingga jadi tepat waktu. Salah satu caranya saya lakukan adalah membuat kesepakatan kelas. Jadi ketika kesepakatan kelas sudah dibuat, maka ketika anak itu tahu dia melanggar, maka konsekuensinya sudah langsung jalan. Jadi tidak lagi memakan waktu jam pelajaran. Oke, baik. Kalau dikaitkan dengan tantangan atau hambatan yang Ibu alami tadi seperti adanya hambatan jaringan segala macam. Nah, kira-kira untuk solusinya sudah ada Ibu lakukan apa belum? Untuk tantangan seperti teknologi seperti itu, saya sebagai guru selalu melakukan namanya plan apa itu. Jadi contohnya ketika terjadi error connection di internet kita, ya, ketika sedang melakukan penampilan materi slide, maka saya sebagai guru akan langsung menggunakan langsung papan tulis untuk membantunya. Dan yang kedua itu adalah menyertakan modul siswa. Jadi ketika terjadi trouble-nya, maka kita langsung ada plan B. Jadi tidak mengganggu jalannya pembelajaran kita. Nah, selain dari masalahnya tadi, apakah ada masalah lain yang biasanya Ibu hadapi dalam proses pembelajaran? Untuk masalah biasanya selain masalah teknologi, siswa yang juga kadang kurang bersemangat itu adalah masalah
pembelajarannya itu sendiri. Oke. Jadi kadang ketika saya menerangkan pembelajaran, ada siswa yang merasa tidak percaya diri ketika menampilkan hasilnya ke rumah. Seperti contoh tadi, ada kelompok yang hanya bertiga, ada yang berdua. Nah, ada kelompok yang, Miss, saya hanya berdua sekelompok, ini rasanya tidak mampu. Nah, hal seperti itu membangun kepercayaan diri anak itu yang kadang susah, karena saya lihat percaya diri anak itu tidak bisa dibangun secara instan. Jadi memang harus secara perlahan dan terus menerus. Itu kesulitan saya dalam membuat siswa saya percaya diri, dan apalagi dalam belajar bahasa Inggris. Oke. Nah, sekarang kira-kira sudah ada nggak langkah-langkah Bu Lisa untuk mengatasi krisis kepercayaan diri siswa itu tadi? Kalau yang sudah saya lakukan adalah ketika anak tidak percaya diri, biasanya mereka akan cenderung salah dalam membuat sebuah kegiatan atau latihan. Nah, biasanya kan kita selalu memberikan namanya punishment, membuat punishment. Jadi ketika itu terjadi pada kelas yang biasanya anaknya punya kepercayaan rendah, maka saya memperlakukannya bukan lagi reward dan punishment, tapi reward dan reward. Oke. Jadi anak yang salah, maka kita akan berikan reward. Rewardnya apa? Kesempatan kedua. Jadi kesempatan kedua itu ibarat mereka adalah sebuah hadiah. Karena kan kesempatan itu tidak hanya bisa didapatkan dengan mudah saja, tapi harus ada dulu usahanya. Makanya dia tidak merasa dihukum, tapi dia merasa diberi kesempatan. Oke. Nah, kira-kira siapa lagi yang akan dilibatkan dalam membangkitkan kepercayaan diri dari siswa itu tadi? Untuk kepercayaan diri itu mungkin dilibatkan adalah pihak sekolah sendiri. Caranya bagaimana? Kalau menurut saya itu adalah dengan adanya kegiatan-kegiatan yang bisa meningkatkan kemampuan dan kepercayaan diri anak. Contoh kegiatannya itu adalah seperti kegiatan kepemimpinan atau kegiatan ekskul yang bisa menunjukkan kemampuan anak. Karena setiap anak kan pasti punya kemampuan yang berbeda, punya skill yang berbeda. Jadi mereka harus disediakan wadah. Jangan hanya satu wadah, tapi anak yang lainnya tidak punya wadah. Itulah yang membuat anak yang lain merasa saya tidak berhak, saya tidak bagus di sini, karena tidak berhak seperti itu. Oh, gitu ya. Berarti memang menyiapkan wadahnya seperti itu ya. Nah, kalau berarti melibatkan dengan siapa saja berarti tadi? Pihak sekolah tentunya yang pertama, lalu ada lagi namanya kalau di sekolah kita itu kan ada OSIS ya. Oke. Berarti OSIS itu kan sudah wadah sekolah. Mulai dari OSIS itu kan menyediakan wadahnya, kegiatannya seperti apa, barulah siswa kita bisa disertakan dalam wadah. Oke, berarti ini pada Bu Lisa sudah berkomitmen gitu ya. Insya Allah ya. Kapan Ibu rencananya akan dilakukan kegiatan seperti tadi? Kita yang pertama sekali dilakukan adalah melihat dulu, menganalisa dulu apa keinginan siswa kita, apa skill yang diinginkan, apa wadah yang harus kita sediakan dulu. Kalau sudah selesai wadah yang kita bentuk sesuai dengan kebutuhan siswa, lalu kita bisa mengajukannya ke sekolah. Jadi kalau dari sekolah lah yang akan eksekusinya bagaimana, proses administrasi dan segala macam. Iya. Yang akan dilaksanakan. Oke, baik Bu Lisa, mudah-mudahan apa yang Ibu cita-citakan, apa yang Ibu harapkan, siswa menjadi lebih mandiri sepertinya ya. Kemudian lebih apa namanya tadi, percaya diri, lebih mandiri. Jadi mudah-mudahan dapat terlaksana dengan baik. Mungkin ada lagi yang mau Ibu share ke kami? Kayaknya sudah cukup. Sudah cukup ya. Gimana perasaannya, sudah lega? Alhamdulillah sudah lega. Alhamdulillah. Baik, demikian. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, baik, Dola dan Bu Lisa, suasana tidak sepertinya sangat menyenangkan sekali ya. Secara tidak langsung si coach ini memang benar-benar menemukan solusi atas masalah yang memberat yang dirasakan saat proses PPR gitu ya. Ternyata di sini saya lihat di beberapa mahasiswa itu tidak mudah kita lakukan. Sebagai guru, memang wadah untuk membuat mereka itu tampil percaya diri, bisa mereka mampu mengajar itu juga kita sediakan di dalam proses PPR. Mungkin ini bisa untuk refleksi untuk kita bersama-sama. Akan berulang yang kedua juga saya nanti. Oke, untuk sesi coaching ini mungkin sudah selesai ya dulu ya. Oke, akhiri sampai di sini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.